Kalau kita bicara ketersediaan hari ini, sejujurnya kita masih harus sebagian import karena belum mencukupi kebutuhan. Dan yang kedua adalah accessibility. Accessibility ini juga masih menjadi tantangan. Karena kita mempunyai 70.000 desa, tetapi ketersediaan energi kita juga masih belum sepenuhnya terpenuhi. PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50%. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ingat, waktu itu seperti itu. Alhamdulillah PLN bisa menekan capex sampai 24%, 24 triliun. Sehingga itu yang menjadikan cash flow-nya lebih baik. Tidak cukup di situ, kami meminta direksi PLN dari 500 triliun juga harus ada yang namanya ya renegosiasi hutang ya, dengan bunga lebih murah. Ya, paling tidak kalau bisa ya kan 1/5. Ya, alhamdulillah dari PLN sendiri sudah sampai negosiasi 30 triliun. Ada climate change yang menjadi isu sentral hari ini dan juga ke depan. Ini yang kemudian perlu kita lakukan langkah-langkah yang semakin mendesak untuk bagaimana kita mengambil kebijakan dan juga strategi dari sektor energi, baik itu yang diambil oleh Pertamina maupun oleh pemerintah dan juga pemangku kepentingan lain, karena yang ini harus kemudian kita jalankan secara bersama-sama dan juga kesadaran dari masyarakat. Pertamina kena masalah timbunan utang, PLN ikut dijual ketengan. Tak ketinggalan aset pembangkit panas bumi atau PLN PLTP ikut dicomot untuk digabung agar dijual bersama anak perusahaan Pertamina Geothermal Energi atau BGE. Tambahan utang masing-masing tahun 2018 senilai 750 juta dolar AS, tahun 2019 senilai 1,5 miliar dolar AS. Tahun 2020 senilai 1,95 miliar dolar AS dan tahun 2021 senilai 1,9 miliar dolar AS sehingga sejak 2018 Pertamina telah menambah global bond sebanyak 7,1 miliar dolar AS atau 102,9 triliun rupiah. Dahsyat. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Pertamina mendapatkan global bond sebanyak 8,75 miliar dolar AS, jadi tambahan global bond di masa di RUT yang sekarang hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan global bond yang pernah dibuat seluruh di RUT Pertamina sejak tahun 2011. Ada dua soal yang muncul. Pertama, mengapa sebenarnya ini menambah utang Pertamina? Apa yang menjadi dasar motivasinya? Kedua, kemana utang global bond yang mahal dialokasikan? Sebagaimana diketahui sejak 2014, Pertamina sudah istirahat atau berhenti mengambil global bond. Namun begitu pergantian direktur tahun 2018 akhir, utang global bond Pertamina digenjot, terus bertambah dan sekarang menggunung. Utang global bond pertama telah bertambah hampir 2 kali lipat sejak 2014 sampai dengan sekarang, tahun 2021. Bahkan mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan, Pertamina akan terus menambah global bond. Kita tidak tahu global bond Pertamina digunakan buat apa. Aset Pertamina tidak bertambah dan sumber global bond itu. Laporan keuangan Pertamina tidak menjelaskan apa-apa tren penggunaan global bond atau uang itu digunakan untuk membeli apa saja. Apakah hal ini memang tidak perlu dilaporkan ke Pertamina dan masyarakat? Secara kasat mata memang tidak ada pencapaian yang merupakan hasil dari global bond. Kilang-kilang Pertamina tidak terbangun. Kebakaran, kebocoran terus berlangsung, mengindikasikan Pertamina kesulitan keuangan. Utang global bond-nya banyak tapi kondisi keamanan perusahaan menurun, sehingga Morgan Index mengeluarkan Pertamina sebagai perusahaan yang aman untuk investasi. Total utang Pertamina sampai dengan semester 1 tahun 2021 mencapai 41,64 miliar dolar AS atau senilai 595,5 triliun. Utang yang tak akan terlunasi di akhir era zaman migas. The less oil, itulah seperti yang menjadi alasan mengapa Pertamina disubholding dan dijual ke pasar modal melalui IPO anak perusahaan Pertamina. Badan Pertamina dijual ketegangan dengan keterlebihan untuk dipotong-potong dalam sebuah holding hulu.
subloading kilang, subloading keberkepalaan, subloading power, hingga subloading permasaran. Dengan jurus bagaikan monyet penangkapan mangsa, aset PLN yakni pembangkit panas bumi PLN ikut dikomot untuk dijual bersama Pertamina Garut Mineral Energi atau PGE. Pertamina jauh dari tangga, PLN malah ikut ketiban tangga. PLN lebih sakit. Luar biasa, tambahan utang global bond Pertamina sangat fantastis. Sejak direkturnya dicobat oleh Nis Widiatuti, luar biasa. Sekarang dalam hubungan utang Pertamina di subholding untuk dijual ke tengah di masa model apa laku. Dengan jurus bagaikan monyet menangkap mangsa, aset PLN yakni pembangkit panas bumi PLN ikut dicomot untuk dijual bersama Pertamina Global atau PGE.